Shalom Yuter, sangat senang bertemu dengan kalian di ibadah online kali ini. Bagi kalian yang belum memfollow IG kami, youthfresh.ps baru, segera follow untuk mendapatkan info terbaru tentang ibadah online yang akan diadakan setiap minggunya. Dan bagi kalian yang belum subscribe YouTube channel kami, Youthfresh Pasar Baru, silakan segera subscribe dan bunyikan loncengnya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah, mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu sepanjang hari yang kami lalui ini. Sekarang kami akan memulai ibadah, sertai kami dari awal ibadah sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih, amin. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Allah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Yes, tidak haleluya. berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan Selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Woo! Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Woo! Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang sanggup ya Bapa. Kau membuat mukjizat yang merupakan sebuah mukjizat bagi setiap kami itu menjadi nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Tak pernah terbatas bagi setiap kami ya Bapa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tak pernah atas kuasa-Mu Tuhan. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
percaya mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, Saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya bahwa setiap janji dan mujizat-Mu itu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, dalam hidup ini segalanya tidak pasti Tuhan. Tapi kami juga tahu Tuhan, hanya nama Engkau yang pasti dalam hidup kami ya Bapa. Hanya janji dan mujizat-Mu Tuhan yang nyata dalam hidup kami, yang pasti terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami untuk percaya Tuhan. Ketika kami berdoa Tuhan, kami mempunyai pengharapan yang daripada-Mu. Kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Dan biar segala kekhawatiran kami Tuhan, segala doa-doa kami, pengharapan kami Tuhan, kami boleh terus Tuhan berharap hanya pada-Mu. Dan suatu saat nanti kami percaya Tuhan, mujizat yang daripada Engkau yang ajaib itu Tuhan akan terjadi dan akan nyata dalam hidup kami ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kebenaran yang daripada-Mu ya Bapa, yang Kau boleh pimpin hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikannya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati setiap firman-Mu ya Bapa, biar boleh memberkati setiap kami Tuhan menjadi suatu pegangan, pedoman dalam hidup kami ya Bapa. Biar semua itu Tuhan tidak terjadi secara sia-sia Tuhan, tapi boleh menjadi suatu pegangan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Youth Fresh, sudah tak terasa kita lewati minggu demi minggu, hari demi hari, dan kita berjumpa kembali pada hari ini untuk kita sama-sama datang untuk ibadah online. Rindu rasanya kita berjumpa secara langsung, beribadah secara langsung di gereja, fellowship bareng, kita memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan bersama-sama di gereja. Tapi kita tetap sama-sama bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, agar kita masih dapat boleh melanjutkan kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya beri judul dengan tema bahwa kita adalah harta yang berharga bagi Tuhan. Kita dapat buka untuk ayatnya di Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 18. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 18. Dengan judul perikop Gembala yang Baik. Yuk kita sama-sama kita baca. Ayat 1.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Kita berhenti dulu sampai ayat yang ke-6. Jadi dalam bacaan hari ini yang kita baca bahwa tentang perumpamaan seekor domba dan juga seorang gembala. Yang dimana gembala ini adalah Tuhan Yesus sendiri dan domba-dombanya adalah kita sebagai anak-anaknya dan murid-muridnya. Di sini Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, yaitu untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi Tuhan Yesus itu kenal kita siapa sesungguhnya. Tuhan Yesus yang paling mengerti diri kita sesungguhnya. Bahkan tidak ada satupun yang tersembunyi dalam hidup kita di hadapan Tuhan Yesus. Ya, jadi tentulah kita adalah anak-anak yang berharga bagi Tuhan. Tentulah kita adalah ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan Yesus. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita berhenti di ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus setiap perbuatan kita yang berdosa, yang jahat, bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu dan sanggup untuk menebus kita semua. Tidak ada jalan lain, tidak ada kunci lain daripada selain Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi tidak ada lagi keraguan bahwa kita ini tidak berharga. Walaupun mungkin dalam kenyataannya kita sering mendengar dari teman-teman kita, dari keluarga terdekat kita, dari saudara-saudara kita. Mungkin ada yang berkata bahwa kita ini tidak berharga lah, tidak bernilai lah, bodoh. Ataupun kita ini cuma menjadi beban keluarga. Tapi jangan biarkan setiap perkataan itu masuk ke dalam hati kita. Kita baca sekali lagi dalam ayat yang 11 ini. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi guys, ingat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah mengatakan bahwa kita ini tidak berharga. Ada satu pribadi yang selalu menyatakan bahwa diri kita ini, hidup kita ini adalah berharga di matanya. Sekalipun dunia menolak kita, sekalipun keluarga menolak kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa kita adalah hartanya yang berharga, miliknya yang berharga di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Maka dari itu, kalau mungkin saat ini ada di antara teman-teman semua yang sedang mengalami depresi, mengalami stres dalam masa-masa saat ini, dan mungkin ada kepikiran terbesit bahwa, aduh, hidup gua apa sih gitu kan, hidup gua kok jadinya seperti ini. Bahkan saking depresinya malah mengutuki diri sendiri bahwa kita ini adalah nggak berharga gitu kan. Saya mau ingatkan bahwa jangan ada pikiran negatif dalam diri kita sendiri. Kita syukuri, kita terima kasih aja sama Tuhan bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita di dalam kondisi apapun, di dalam permasalahan apapun. Ya, saya nggak tahu problem apa yang teman-teman mungkin
sedang hadapi saat ini atau hari-hari ini, tapi percaya Tuhan Yesus ada dekat kalian, ada selalu untuk menolong kalian, permasalahan kalian dalam pergumulan kalian saat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus juga menolong setiap teman-teman yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Kita sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah dan juga mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan. Nanti kita sama-sama untuk berdoa untuk teman-teman kita. Kita lanjut lagi di ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kita berhenti lagi dalam ayat yang ke-14 ini. Kita baca sekali lagi. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Tuhan Yesus sangat mengenal kita semua. Apapun yang kita tutupi saat ini, Tuhan Yesus tahu gitu loh. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita serahkan segalanya ke dalam tangannya, entah itu pergumulan, entah itu kesulitan, entah itu adanya konflik batin dengan diri sendiri yang mungkin gak bisa memaafkan kesalahan-kesalahan di masa lampau yang membuat kita semakin tertekan pada hari ini dan membuat kita menyalahkan diri kita sendiri bahwa apa yang kita lakukan di masa lampau adalah sesuatu hal yang tidak dapat dimaafkan. Mari kita sama-sama punya pikiran yang positif, tetap beriman, tetap bersyukur, tetap berserah sama Tuhan. Apapun yang terjadi di masa lalu ya sudah terjadi. Mari kita sama-sama untuk bergerak maju ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Minta tolong pimpinan Roh Kudus untuk apapun yang saya lakukan di masa akan datang. Kita sama-sama minta Roh Kudus itu untuk pimpin langkah kita, pimpin ucapan kita, pimpin setiap perbuatan yang akan kita lakukan ke depannya nanti, agar kita boleh tetap bersama-sama melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita. Kita lanjut lagi di ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk memberinya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke, kita kembali lagi di ayat yang ke-16. Di sini dikatakan bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang-kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi Tuhan Yesus benar-benar memandang kita, setiap kita itu berharga. Gak terkecuali satu pun manusia di dunia ini yang Tuhan telah ciptakan tidak berharga. Semuanya adalah berharga di matanya. Entah rasnya apa, sukunya apa, agamanya apa. Tuhan Yesus memandang setiap manusia di muka bumi ini itu adalah berharga. Jadi kita sama-sama patut bersyukur plus bahwa kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengikut Tuhan Yesus, bahwa kita memutuskan hidup kita untuk menerima Tuhan Yesus. Kita harusnya lebih lagi bersyukur bahwa kita ini boleh loh mengenal Tuhan daripada saudara-saudara kita yang mungkin belum mengenal Tuhan, hidup mereka ya kan. Jadi kita harusnya lebih bersyukur lagi kalau kita sudah menetapkan atau memantapkan diri kita telah mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dalam renungan kita pada hari ini, kita sama-sama merenungkan bahwa diri kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Jangan biarkan perkataan-perkataan negatif dari orang lain itu mempengaruhi cara pandang kita untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tentunya kita harus tetap meminta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin perbuatan kita ataupun keputusan-keputusan yang akan kita ambil dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi pada sore hari ini, yuk kita stay positif dalam masa-masa COVID ini. Yang sakit, yang sedang stres, yang sedang depresi, yang sedang mengalami kesulitan, yuk stay positif.
Apapun yang terjadi saat ini, Tuhan pasti sediakan jawabannya, sediakan jalan keluarnya bagi setiap kita. Masalah hari ini ya biarlah masalah hari ini kita letakkan di bawah tangan Tuhan atas setiap permasalahan kita. Biarlah tetap kita di hari esok kita memandang hal yang baru. Percaya aja pasti Tuhan bakal kasih kita jalan yang baru, jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi guys, yuk stay positif dalam masa-masa ini, stay closer dengan Tuhan ya, lebih dekat lagi dengan Tuhan maksudnya, dan juga jangan biarkan diri kita ini terbawa suasana dengan keadaan kita saat ini. Tetap dekat sama Tuhan, tetap kita bangun hubungan juga dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Jadi inilah renungan kita pada malam hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa pada sore hari ini untuk teman-teman kita juga yang lainnya. Bapak, terima kasih pada sore hari ini kami telah melakukan ibadah online. Atas ibadah yang telah kami lakukan ini, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami diingatkan bahwa diri kami ini adalah harta yang berharga bagi Engkau ya Bapa. Jadikanlah kami ini kepanjangan tangan-Mu, jadikanlah kami ini setiap bejana-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat-berkat di setiap lingkungan keluarga kami maupun pertemanan kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami katakan, itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan bagi setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, ataupun permasalahan yang mungkin saat ini belum menemukan tepat jawabannya ya Bapa. Kami mau letakkan setiap sakit penyakit, setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap problem-problem yang saat ini sedang kami hadapi, kami meletakkan di bawah tangan-Mu ya Tuhan, di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami letakkan setiap pergumulan kami, sakit penyakit kami, dan juga setiap permasalahan kami di dalam tangan-Mu. Yang sakit boleh disembuhkan dengan bilur-bilur, dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah juga setiap problem yang sedang kami hadapi, permasalahan yang kami sedang hadapi akan selesai, akan mendapatkan jalan keluarnya sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami serahkan setiap kehidupan kami, keluarga kami ya Tuhan, di masa-masa sulit ini. Biarlah kami tetap berharap hanya kepada-Mu, tetap beriman kepada-Mu, dan tetap melakukan apa yang menjadi kesukaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah online kami pada hari ini, dan kami letakkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Pimpin setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah kami lakukan pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. See you guys next week. See you.